Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benmur Consulting, kali ini kita mau membahas tentang data pada dokumen sertifikat ternyata berbeda dengan kondisi di lapangan. Nah, ini salah satu pertanyaan dari subscriber kami. Nah, kita akan coba sharing mengenai bagaimana penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi atau setidaknya manfaat lah bagi siapa saja yang sedang menonton video ini, ya. Kami disclaimer dulu, yang pertama video ini hanya untuk tujuan edukasi atau bagi pengalaman, bukan nasihat hukum. Kalau Anda butuh nasihat hukum, Anda bisa kontak lawyer Anda atau LPS tempat. Kemudian juga bisa jadi apa yang kami sampaikan pada konten video ini sudah tidak lagi sesuai karena adanya perubahan di masa mendatang, ya. Nah, kalau Anda butuh konsultasi, Anda bisa konsultasi hukum ke kami di benmurconsulting.com, ya. Kita masuk ke materi. Nah, ini ada pertanyaan lah ya, atau sedikit konsultasi kami. Kalau bukti surat otentiknya tidak sesuai dengan fakta di ARE, bagaimana Pak? Misalnya dalam sertifikat tanah yang panjangnya 156 meter, batas selatannya adalah parit. Sedangkan di lapangan faktanya di titik 156 meter tidak ada parit, tapi tanah orang. Dan paritnya sebenarnya di jarak 200 meter. Akibat kelalaian tukang ukur yang seharusnya tidak menulis parit di batas selatannya itu. Bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, ini memang sering terjadi ya, mungkin juga di tempat-tempat atau mungkin Anda juga pernah mengalaminya ya. Siapa tahu apa yang kami sampaikan di sini bisa membantu. Nah, yang pertama yang pasti kita lakukan tentu saja sebelum kita coba untuk ke BPN ya, untuk mengajukan keberatan dan sebagainya tentang perbedaan data antara dokumen dan di lapangan, kita harus collecting bukti-bukti dulu ya. Kenapa? Karena supaya kita tidak datang dengan peluru kosong. Artinya gini, jangan sampai kita hanya mengklaim itu tanpa adanya tanpa adanya bukti yang kuat. Nah, yang kedua menurut kami adalah ya, bukti yang selanjutnya menurut kami Anda juga harus coba tanya kepada kelurahan atau mungkin kepada RT/RW setempat mengenai kebenaran data dan saksi yang mengetahui tentang tanah yang ada di sertifikat dimaksud ya, sehingga historisnya jelas. Karena biasanya BPN pun ketika melakukan pengecekan dia akan bertanya kepada tetangga sekitar di daerah tanah tersebut dan kepada petugas kelurahan. Nah, cuman di sini kadang muncul masalah ketika tadi disampaikan ya, tanah 156 meter batasnya parit, ternyata adalah tanah orang. Nah, ini selalu seperti ini ya, atau sering seperti ini, sehingga muncul peluang untuk gugatan karena tanah yang seharusnya batasnya adalah parit ternyata milik orang lain. Nah, ini juga harus dikomunikasikan dengan si pemilik tanah yang berbatasan dengan Anda itu. Nah itu kalau semuanya smooth atau semuanya sepakat, Anda bisa ajukan keberatan ke BPN dulu. Nah, tapi kalau nanti setelah dari BPN diproses dan sebagainya masih belum selesai, karena kan sekarang mekanisme gugatan tanah itu kan harus ke BPN dulu, BPN selesai, kalau memang tidak bisa, Anda bisa majukan ke PT UN untuk terkait dengan penerbitan kepemilikannya atau ke Perdata ya. Jadi sarannya seperti itu, karena salah satu cara merubahnya ya atau mengklarifikasi dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara itu, tidak bisa dengan atau saya belum pernah menemukan dengan cara yang lain. Nah, kalau Anda nanti ujungnya adalah harus ke pengadilan untuk meminta putusan hakim, maka saran saya adalah menggunakan jasa
pengacara, karena ketika Anda mengajukan gugatan atau mungkin Anda mengajukan tuntutan itu dan itu di pengadilan, sebaiknya menggunakan pengacara, karena jangan sampai usaha Anda sia-sia, karena dibutuhkan beberapa kompetensi tertentu mengenai gugatan maupun tuntutan, ya, yang itu juga tidak semua orang tahu, ya, atau tidak semua orang memilikinya. Jadi seperti itu kira-kira sharingnya, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membantu. Sarannya Anda harus kolek dulu data atau dokumen, atau mungkin juga saksi-saksi yang mengetahui historis tanah, kemudian baru Anda coba konsultasikan ke BPN, ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sharing. Selamat sore, assalamualaikum.